Nah, Mas Prabowo waktu itu kan sempat tuh masih bilang nih kenapa harus cuman timnasnya sepak bola doang gitu. Ada bulu tangkis, ada apa, ada segala macam. Kenapa sih coba Mas Prabowo? Tolong dijelaskan Mas. Ini cerita versi gue sama versi lu. Nanti ke Bang Arya. Coba ke Mas Prabowo. Kasarnya apa? Maaf nih, ada Song Hye Kyo di sana. Mana mungkin gue deketin? Tapi Pak Erik itu di Kongres FIFA di Rwanda, dia datang itu presiden FIFA. Presidennya Argentina AFA. Dia datangin, bisa nggak Indonesia lawan Argentina? Artinya mental dia emang gila ini orang. Tanya bukan kayak gitu. Gimana? Menurut Bang Arya, cocok menjadi cawapres atau jadi capres? Wow. Itu pertanyaan. Iya, boleh. Kalau Gimana tuh? Udah diwakili. Nah, dengerin. Kalau itu nggak dijawab, Pak Ete ngomong, atau Pak Ete nonton, wah Arya kurang ajar, gitu kan? Harus dijawab, cocok Gila, atau enggak? pertanyaan Harus gue. jawab. Halo semuanya, kembali lagi di Namanya Juga Politik. Tapi kali ini kita membahasnya sepak bola. Jadi sekarang politik sepak bola. Tadi aku agak shock tadi. Ngeri berarti. kapan lagi kalian bikin Arya sini dulu kayak biar tagline-nya tuh ketahuan Bang. Jadi di sini teman-teman udah ada dua tamu spesial gue. Ini ada Bang Arya Sinulinga selaku Exco PSSI 2023 sampai 2027 dan juga ada Mas Prabu Revolusi. Jadi dua-duanya ini, kalau yang ini kan bos gue nih sekarang. Kalau ini ex bos. Dua-duanya bos. Dua-duanya bos. Tapi ini bosnya gue. Bos gua. Jadi yang bos siapa nih di antara Jadi bertiga? bos siapa nih di sini? Siapa di table ini? Nah, jadi kalau kita bicara sepak bola, ini kayaknya 1 jam nggak cukup nih. Tapi kita coba dulu kulik-kulik gitu kan ya soal sepak bola yang baru-baru ini. Aura positifnya tuh ada nih. Gue pakai baju timnas. Wow. Lu nggak pakai gue. Ini maksudnya merah putih gitu ya? Merah putih lah. Merah putih ya masih matching lah. Gue merah deh nih tuh berani Indonesia. Gimana Mas Prabu dulu deh Mas. Kemarin kan lu sempat datang nih ke sana. Terus gue ngeliat ekspresi lu tuh kayaknya tegang terus begitu gol gitu kan ya pas semifinal. Lu kayaknya paling happy gitu di antara semuanya. Itu Ceritain kemarin ya, sih kesempatan eksklusif banget ya gue dapetin berkat Bang Arya juga yang ngasih akses kita ke sana. Gue bilang Bang, gue mau nonton langsung di Kamboja, langsung dia Bang Arya. Siapin semuanya karpet merah. Tapi lu kurang satu. Ntar orang parah lo. Ke gue doang ya. Kalau gue kan memang biar yang lain marah. emang kalau nggak kompor nggak Prabu Revolusi Bang. Bukan. Ini nih belain Bang Arya soalnya kan SEA Games RCTI yang pegang. Lalu gue kasih dari luar loh. Makanya kita yang dapat. Jadi gue pengen banget ngelihat di langsung ya itu gimana sih perhelatan SEA Games, dan yang paling penting itu semifinal ke finalnya, dan itu luar biasa ya. Begitu tahu belakang layarnya journey dan road to final timnas kita itu ada Bang Arya, ada Pak Ketum Erick Thohir, ada Pak Indra Safri, dan semua tim yang terlibat di sana itu gila sih, amazing. Yang kita tonton di layar aja itu udah bikin kita tegang kan ya Bang ya. Bayangin nggak yang di balik layar itu kayak gimana? Karena kan di balik layarnya kayak gimana? Karena yang ngedit videonya tuh gue Bang gitu. Iya kan gue yang produsernya. pantengin tuh kan sama teman-teman kan. Kasih tahu dulu ratingnya berapa? Kasih tahu dulu dong. Berapa? Karena tuh tembus sampai 30-an ke atas deh kayaknya. 36% Bang. Program gue yang itu timnas itu 36%. Jadi kalau misalnya mau ada blockingan, udah tahu kan sekarang kan. Enggak. Tapi waktu itu tuh Bang Arya itu kan kayaknya agak tegang ya. Saya Mas Prabu juga dikit-dikit lagi di jalan kan tuh sama Pak Ete kan. Saya tegang nih, aduh udah mau nyampe. Emang setegang itu Bang? Kalau Bang Arya kayak gimana Bang? Sebagai Exco PSSI, apa santai-santai aja gitu? Karena saya juga punya klub ya. Nah, jadi sudah sering juga tegangnya gitu. Agak beda sama Prabu ya. Gitu ya? Ya ada tegangnya, pasti tegang dong. Kita kan tapi kan dibawa santai. Pak Ketum juga tegang tapi dibawa santai. Cuman kan saya waktu di belakang layar nih, udah 2-0 kita di babak kedua itu. Lagi break. Saya salamin Pak Erik. Enggak mau dulu masih belum. Dia ngomong gitu. Ya paling gak babak pertama dulu lah Chief, kan gitu ya. Itu aja beliau kan kelihatan tegangnya ya. Yang gitu-gitu orang nggak tahu ya. Iya, enggak kelihatan. Nggak tahu kan, nggak tahu tuh. Jadi
cukup ya bagi kita tegang tapi dan sangat tegang sih, tapi ya kita kan terbiasa dengan pengelolaan mental. Iya. Nah kan kan Mas Prabu waktu itu kan sempat ketemu sama pemain tuh sebelum. Sempat kan? Iya. Ada kelihatan ada pressure nggak sih Mas? Karena kan masih ada tuh perjalanan yang U20 nggak jadi, terus ini jadi sorotan gitu. Mungkin ceritanya gini kali ya. Jadi gue bisa sedikit ceritain pada saat sampai ke Kamboja, terus sama Pak Erick Thohir ke hotel tempat pemain beristirahat. Yeah. Pertama kali itu gue tanya dulu sama Pak Ketum, Chief, emang boleh ya kita datengin pemain lagi semifinal kayak begini? Terus Chief tuh jawabnya gini kan, dan itu yang bikin saya salut gitu. Enggak, saya harus hadir. Justru mereka harus tahu, mau menang mau kalah, dia harus tahu bahwa saya akan tetap bersama mereka. Jadi beliau ngomong kayak gitu, Bang. Karena kan biasanya kalau ketum PSSI atau official itu mendatangi pemain, kalau kalah kan dibully gitu kan. Kalau menang dipuji-puji, ngambil kredit. Nah kalau Pak Ete sikapnya agak beda. Mau kalah mau menang, saya itu keluarganya mereka, saya harus ada di sana gitu. Itu sebabnya kenapa Pak Ete sebelum semifinal itu datang ke tempat pemain sarapan dan terus ngasih motivasi kan. Kalimat itu, that exactly sentence, itu disampaikan sama Pak Erick Thohir. Jadi kalian main-main aja, bersenang-senang di lapangan sepak bola. Mau menang, mau kalah nggak usah dipikirin. Mau menang, mau kalah, saya tetap keluarga kalian, saya tetap ada di sini bersama kalian. Itu yang bikin saya merinding kan. Saya bilang kan di konspirasi Prabu gitu, itu merinding banget. Dengar statement itu dari seorang ketum PSSI. Gitu. Dan ini nggak ke expose di publik. Oh, ada lagi tuh. Apa itu? Apa tuh? Menang, dia justru nggak ke hotel. Yes, benar. Oh ya? Kenapa Bang? Ya itu. Gak mau ngambil kredit. Gak mau kredit ya. Santai aja. Kayaknya pokoknya kan kita tanya. Semua tanya. Kita semua kumpul di hotel. Kan udah menang nih. Tanya sama ketum. Chief, ke sana nggak ke hotel? Nggak usah. Biarkan anak-anak dan lainnya istirahat. Jadi nggak euforia berlebihan yang dia kemenangan tuh di lapangan itu. Ketika dia kasih boneka gitu ya, foto sama pemain, dan itu udah dia langsung pergi ke atas, dan itu udah hilang. Biasanya kan orang wah itu sepanjang kalau bisa didambel sama pemain. Gue diket dia, Ini enggak. Dia kan bilang itu anak-anak istirahat udah capek. Iya betul. Abis dari lapangan kita menang emas ya. Itu saya inget banget, saya nemenin Pak Ete sama Bang Arya kan malahan ngopi di hotel beliau, nggak masuk ke hotel dia pemain. Kita sampai jam 2, jam 3 malam lah ya ngobrol sama beliau gitu. Aku ke pemain. Ke pemain ya? Aku ke pemain, aku ke sana. Jadi habis itu baru ke hotel dan beliau yang ngopi aja sama teman-teman yang lain. Sampai jam 2 lah kita ngopi-ngopi tuh. Iya, karena memang sempat dengar juga kan statementnya, katanya saya tuh nggak mau datang untuk bikin mereka tuh tertekan gitu. Jadi kalah menang ya saya tetap keluar ya. Nah kalau yang di final mau menuju final itu Pak Ete nggak datengin tuh. Ya, waktu saya tanya alasannya, dia bilang gini, enggak, pemain kita mentalnya udah pada kuat, nggak perlu lagi ada saya. Jadi jangan sampai saya datang bikin mereka punya pressure. Dia udah ngeliat di Vietnam kayak gimana kan anak-anak ini bertanding, mentalnya luar biasa. Udah cukup, jangan ditambah lagi, ntar malahan jadi berlebihan gitu. Saya pikir di situ memang ini menarik ya, gimana Pak Erick Thohir itu memanage mental anak-anak, mental tim dan macam-macam. Kalau aku lihatnya apa? Mungkin karena dia udah pernah punya klub kelas dunia ya, Inter Milan. Jadi udah tahu bagaimana mengelola sebuah klub besar gitu ya. Jadi ya santai aja ya, bawaannya slow dan santai, nggak berlebihan gimana gitu enggak. Dan kalau waktu itu Bang ngelihat diaspora Indonesia di sana, gimana Bang? Nggak hanya diaspora loh. Iya. Itu saya ketemu supporter, datang dari mana? Ada dari Sulawesi, ada dari Jawa Timur, ada dari Gresik, ada dari mana? Itu saya sampai, ini orang di sini enggak, Bang, kami dari sana datang, kami memang pecinta timnas, itu gila. Jadi hotel apa semua? Ya bayar dong, kita udah siapin uang kita untuk SEA Games ini, apa gitu. Jadi memang gila, orang Indonesia tuh hebat. Ya diaspora udah pasti ya. Dan saya senang juga itu kita ketemu orang Kamboja, dia bawa kayak motor gitu ya. Dia bilang Indonesia ini ya, Indonesia iya. Dia bilang
Indonesia, pokoknya Indonesia. Thailand, no, gitu. Aku, Iya sih benar. gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan heran, penonton kita kemarin tuh sebagian besar orang sana. Kamboja. Orang Kamboja. Di bawah kita itu semua Kamboja loh. Oh Iya. gitu. Justru kita kiri kanan Thailand, mereka ngimbangi loh. Oh ya? Thailand nggak tajam, Pak. Begitu masuk ke semifinal itu penonton Kamboja itu Indonesian side ya. Ya. Oh. Di final apalagi, begitu di final itu kalau kamu ngelihat bendera Indonesia itu nggak semuanya orang Indonesia. Indonesia. Karena kan memang kita sama ya, Iya. look like gitu. Iya. Tapi itu orang Orang Kamboja justru. gitu. Oh. Nah, Mas Prabu sama Bang Arya kan waktu itu kan lihat sendiri nih pemain-pemainnya gimana bertanding gitu. Berarti kemenangan ini emang pure karena emang kapasitas dan skill pemain kita atau manajemennya atau gimana tuh, Mas Prabu? Pas kemarin Keren lihat sih memang anak-anak. strateginya mainnya. bagus ya. Mainnya keren ya. Iya. Fisiknya oke, technically-nya juga bagus, mental juga luar biasa sih. Kita Ada yang belum diomongin tuh. Apa itu? Sama Pak Erik. Apa tuh? Ya, tapi biarkanlah Pak Erik nanti yang ngomong. apa sih? Ya apa? Ada rahasia. Ya abis betul. udah dibocorin. Biarin aja Pak Erik. Itu ya. Bagaimana beliau menyiapkan mental anak-anak itu? Nggak ada yang pernah tahu. Nanti biarkan Pak Erik itu. Gue tahu. Gue ngomongin aja. Nggak boleh, biarkan. Kan justru lebih enak tuh kalau ada juru bicaranya. Jangan dong. Kalau itu biarkan Pak Erik yang ngomong. Gitu ya. Dan biarkan juga yang lihat Mbak Dik ini apa namanya? Melihat Kepo. Oh iya benar-benar. Kepo. Apa sih itu? Tapi itu mengubah banyak hal. Dan itu bukan sekali sepanjang SEA Games. Ada sesuatu ramuan yang dibikin oleh Pak Erik. Ramuan men. Itu langsung boost the confidence. Ya Dan akhirnya pokoknya skill kan mereka kan Emang udah latihan. udah. Ya lihat aja kemarin ya Bang ya. Maksudnya tim ini kan banyak yang nge-provoke Indonesia. Karena dari dulu kan Iya, kita iya. biasanya terintimidasi Iya. sama pemain dari negara lain. Kalau kemarin tuh kalau kita lihat mereka tenang gitu. Di-provoke ya santai aja meresponnya. Bahkan kan kalau di yang terakhir yang lawan Thailand itu di-provoke si kaptennya malahan nolongin yang cedera dari tim sebelah gitu. Ada yang provoke balik gitu kan sama pemainnya, itu luar biasa sih. Yang paling kelihatan berubah Kentara sih menurut gue sih mental ya. Mental sih. Ya, Iya. kalau fisik gini, mereka itu adalah pemain U20 Iya. yang harusnya ikut Piala Dunia Betul. tahun 2021. Memang udah dipersiapkan. Udah dipersiapin. jauh-jauh hari. Iya. Kemudian kan batal gara-gara corona. Anak-anak ini adalah generasi pertama yang batal gara-gara COVID itu kemarin. Nah, yang 2023 kemarin itu adalah generasi berikutnya. Jadi yang kemarin ke SEA Games adalah mereka-mereka ini yang kemarin dipersiapkan untuk U20 yang nggak jadi itu. Nggak jadi. Oh ya berarti secara latihan memang mental ya. memang mereka Fisiknya udah udah dipersiapin. siapin jauh-jauh hari. Dan gergetan juga kali yang Iya. kemarin nggak jadi, akhirnya Ya, ini balas Iya, tuntas di benar. sini. Dan akhirnya kan setelah 32 tahun ya Bang ya, baru 32 makin tahun. kelihatan prestasinya kan Kamu sebenarnya. tahun berapa lahir? 89. 9 itu tahun 91 ya? Ya beda 2 Iya, 2 tahun. Kamu masih usia 2 tahun, Masih 2 kita tahun. juara. Iya. Makanya yang bisa juara menikmati SEA Games itu, yang juara SEA Games itu adalah kaum Gen Z, Gen X zaman kami gitu. Sama Gen Lu kali. Iya. Kami itu gua sih enggak. Kalau gua sih enggak ya. Makanya tahu jangan ya. Entar dulu sih. Oh, iya, Ya iya, habis iya. ini Oh, Gen iya, X, iya, oke. Gen X dan Gen Z. Milenial nggak pernah juara SEA Games. Milenial nggak pernah juara SEA Games loh. Yang jadi itulah pemain-pemain yang Gen X Iya. sama Gen Z itu yang jadi juara SEA Games. Hmm. Gen milenial agak kurang. Berarti kalau kayak gitu lu setuju dong Bang ya, it's a good start for our football. Iya, ini Setuju. good start. Ya pasti. It's a good dong, start, ya. Pasti dong, pasti. Karena memang pas waktu ngelihat di arak-arak gitu juga nggak yang terlalu, wih gila kita Nah, keren ini gitu. cerita arak-arakan seru lagi nih. Ini Uh-uh. lebih seru lagi. Nah, ini. Cerita arak-arakan. Iya kan, jadi mental kalau yang tadi kata Mas Prabu emang iya sih. Karena ketika mereka menang tuh kan beda ya Mas ya. Auranya kan biasanya orang kan pembuktian arogansi gitu kan. Kalau ini tuh confidence tapi tetap stay humble gitu. Nah kalau bicara arak-arakan nih, Bang sama Mas Prabu. Kan waktu itu aku sempat ngeliat Mas Prabu pasti bisa gitu kan arak-arakan. Cie. Terus banyak yang protes gitu. Terus aku ngeliat, kasihan amat bos gue boleh nyaut gak ya gitu kan ya. Pas aku pengen nyaut, belum ada aba-aba. Nah udahlah males lah gitu kan.
Nah Mas Prabu waktu itu kan sempat tuh Mas dibilang nih kenapa harus cuman timnasnya sepak bola doang gitu. Ada bulu tangkis, ada apa, ada segala macam. Kenapa sih coba Mas Prabu? Tolong dijelaskan Mas. Ini cerita versi gue atau versi lu? Nanti ke Bang Arya, coba ke Mas Prabu. Atau ke siapa dulu nih? Ke Mas Prabu deh, karena kan itu. Mungkin karena ya pasti Bang Arya lebih tahu, Iya. lebih tahu. Gue dapet cipratannya lah, taunya ya. Bagaimana usul arak-arakan ini terjadi gitu ya. Gue inget obrolannya persis ketika timnas dapat emas, lalu malam hari itu kan kita sempat ngopi ya Bang ya di hotel sama Pak Ete. Kita ngobrolin, ini kita perlu arak-arakan. Kenapa? Karena ini mengobati kerinduan pecinta bola 32 tahun belum mendapatkan emas. Terus pertanyaannya kapan? Gitu kan, kapan arak-arakannya? Sempat kepikiran karena melihat jadwal Pak Ketum PSSI yang begitu sibuk, kan beliau Menteri BUMN juga kan, harus ke Jepang dan macam-macam. Sempat dibuat mau minggu depan. Tapi ketika ditanyakan ke timnas PSSI, ternyata anak-anak ini sudah nggak pulang lama sekali, ya kan? Mereka itu memang dijadwalkan pulang oleh timnas hari Jumat atau Sabtu hari itu ya, untuk pulang ke daerahnya masing-masing untuk bertemu dengan keluarganya. Nah, Pak Ketum mengalah. Yang saya ingat itu Pak Ketum akhirnya mengundurkan jadwal keberangkatannya ke Jepang agar arak-arakan bisa dilakukan hari Jumat. Makanya kenapa Jumat pagi itu arak-arakan dilakukan, sebetulnya untuk memberikan waktu buat para pemain timnas itu agar mereka bisa tetap pulang sesuai dengan jadwal kepulangan mereka. Jadi Pak Menteri nih yang sebetulnya Pak Menteri yang sebetulnya mengundurkan jadwal beliau agar arak-arakan dilakukan hari Jumat. Jadi memang arak-arakan ini usulannya dari teman-teman PSSI sejak awal. Gitu. Itu kan final hari Selasa ya. Saya ingat final Selasa malam, Rabu dini hari itu kita ngobrol. Kamis tuh nyampe ke Jakarta, barulah saya dapat info dari Bang Arya dan teman-teman timnas PSSI butuh media coverage. Jadi saya dapatnya informasi tentang arak-arakan itu dari teman-teman PSSI. Dan mereka yang saya tahu tuh mereka yang mengadakan tuh arak-arakan gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya cabur lain mau ya mereka harus berinisiatif untuk melakukan itu sebenarnya. Waktu itu saya nggak berpikir sampai sejauh itu. Saya pikir ini memang arak-arakannya PSSI itu aja gitu ya. Karena yang menghubungi saya itu PSSI. Yang hubungin saya Bang Arya dan beberapa teman-teman dari PSSI yang bilang kita butuh media coverage. Dan saya yakin juga timnas PSSI juga menghubungi media yang lain ya. Ke saya bicara kita mau ada arak-arakan besok disiapin medianya. Makanya kita nyiapin media kan untuk breaking news dan macam-macam gitu. Yang menghubungi saya timnas PSSI. Ya berarti sebenarnya bukan dianaktirikan teman-teman. Disuruh siapa nggak ngehubungin Mas Prabu waktu itu? Olahraga lain ya kan? Nggak ada. Gua kompor. Makanya kenapa gua posting poster itu ya karena yang ngehubungin kita itu dari PSSI untuk acara arak-arakan itu gitu. Oke. Nah kalau Bang Arya gimana nih Bang? Karena kan ada yang beranggapan nih kok cabur lain dianaktirikan gitu. Iya kan, itu sejak awal saya udah ngomong juga ke media-media kok. Kalau PSSI akan bikin arak-arakan. Jadi setelah kita pulang, Rabu kita pulang, saya udah ngomong sama teman-teman media, ini PSSI mau bikin arak-arakan. Nah berjalan dengan waktu, dan itu ya Jumat gitu ya, karena mereka harus udah 1,5 bulan nggak pulang. Kemudian Lebaran mereka nggak pulang loh, mereka tetap di sini. Jadi mereka bilang bahwa kami mau pulang Jumat malam atau Sabtu pagi, pulang ke kampung halaman masing-masing. Ya udah kita ikuti apa maunya pemain ya, kita bikin Jumat pagi. Gitu. Nah kemudian kita kan koordinasi juga sama Kementerian Kemenpora. Kemenpora ngajak kita ini. Oh iya PSSI aja ya. Baru ya udah kalau mau collab ayo. Kalau mau collab ayo. Nah, jadi akhirnya Kemenpora bilang bahwa dia akan membawa cabur lain. Oh silakan ayo. Jadi kita yang baru Kemenpora juga tanya, "Ini gimana?" Ya udah. Kami alurnya begini, nanti acara kita arak-arakan supaya yang jalan itu akan ada panggung-panggung juga. Udah. Teman-teman Kemenpora tenang aja, karena kami udah siapin semua, kami yang ngerjain, makanya itu panggung kan semua panggungnya PSSI. Mau kan itu ada sekitar 6 panggung kita bikin, ada panggung di Bundaran HI, itu panggung PSSI semua. Jadi kita yang nyiapin sebenarnya. Tapi teman-teman Kemenpora bilang mau ngajak cabur lain, ya ayo, gitu. Jadi pada saat kami datang ke sana,
ke PSSI, ke Kemenpora. Nah ini lagi, posisi nggak bisa turun dari bus, dari itu. Karena supporter itu padat banget. Iya. Saya ada di situ, makanya saya juga bisa mengonfirmasi. Dan kita nunggu 20 menit loh di situ. Ini sekarang mengkonfirmasi. Jadi kita bukan dibilang terlambat. Kami nunggu 20 menit di situ. Kami 20 menit sampai selesai dulu acara baru ini. Karena supporternya keliling semua, nggak bisa turun. Itu pintu bus itu ditutup sama mereka, ribuan tuh itu. Kebayang tuh kalau pemain timnas turun dengan supporter yang ribuan di situ, waduh, itu bakal ditarik-tarik sama supporter kan, makanya untuk kita keamanan. Akhirnya nunggu, bukan kita nggak mau turun, bukan kita nggak mau ini ya gara-gara itu. Jadi ya sekalian meluruskan lah, kita kan nggak tahu juga ya kalau ada cabur lain yang ini ya kita minta maaf. Tapi karena memang ini punya programnya kita yang kita buat, collab sama Kemenpora. Supaya ya Kemenpora biar inilah sekalian aja, biar jangan cuma nanti gantian kan. Which is itu bagus sih, maksudnya ide bagus. Kenapa nggak bareng juga gitu kan? Jadi sebenarnya bareng-barengan. Arak-arakannya pada akhirnya kan bareng-barengan juga kalau saya lihat ya. Jadi ada bis PSSI di depan yang karena mungkin saya ada di bis itu ya, saya tahu itu tidak dalam maksud untuk di depan, lebih kepada ini bisnya udah keburu nyampe tapi ribuan massa yang ada di situ akhirnya nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Nah, lalu saya dengar nih protokol di atas itu ya mencoba menghubungi ke dalam, mencari tahu acara di Kemenpora selesai kapan. Jadi kita nunggu tuh bis itu. Baru setelah selesai, Pak Menpora naik ke dalam bis, lalu bis yang lain juga disiapkan kan di belakang. Jalan lah itu arak-arakan. Jadi sebetulnya ketika arak-arakan sudah semuanya tuh. Ada timnas, ada cabur-cabur lain juga. Karena ada juga bilang gini, kenapa busnya yang pakai itu cuma satu gitu ya? Kenapa nggak pesan berapa cabur lain? Iya, kenapa Bang? Nah, karena saya pesan ke DKI Jakarta cuma punya satu. Bisa. Bingung juga sama ambil ke mana ke Tottenham, Manchester lama gitu ngirimnya kan nggak bingung. Gue udah serius dengerinnya lagi. Ya memang bisa satu. Cuma satu. Ya ada begitu. Bus itu cuma satu. Karena memang kami yang memang harus berinisiatif untuk bikin acara, maka kami ngomong ke Kemenhub, ke Dishub. Makanya kalau lihat izin ke polisi dan sebagainya itu izin PSSI. Oh gitu. Iya, jadi izin keramaian. Nggak harus izin keramaian dong. Itu semua kami izin keramaian ke polisi itu dari kami. Jadi itu memang kita yang arrange gitu. Ya ini mau konfirmasi aja. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Nggak ada. Lebih kepada ya mempertanyakan ini kenapa begini, kenapa begitu. Nah jawabannya tadi itu sih Bang. Dan saya posisinya di sini bisa mengkonfirmasi karena saat itu kan saya ada di bis. Bisa melihat sendiri kompleksitas mengatur traffic, jalur sampai datang ke Kemenpora lalu arak-arakan itu. Kita kan punya tim ngawal ya, tapi yang ngawal berapa sih kita? Masanya ribuan. Nggak expect sebanyak itu juga mungkin. Expect sih ribuan akan datang orang nonton pasti gitu ya, karena bola gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa keluar lah dari situ. Gitu. Tapi yang tadi pasti seperti itu. Jadi kenapa nggak 2-3 bus? Karena Jakarta cuma satu ya. Kita berharap ke depan Pak Heru membelilah. Karena kayaknya kita bakal sering menang nih. Ya yang sering menang maksudnya bukan hanya timnas. Iya, cabur lain ya. Harus diklarifikasi itu di sini. Kan banyak bisa. Ya kita optimis nih. Bola sportsnya Indonesia akan makin hebat. Iya. Kan kemarin juga memang emas kita banyak dan sepanjang sejarah ini kan terbanyak. Jadi ini prestasi buat semua cabang olahraga. Pak Heru tolong dong dibeli bus Pak supaya nanti Heru kita buat ke depan Iya, ini udah mulai kelihatan nih prestasi-prestasi emas-emas yang sudah bertaburan. Iya, jadi satu sayang itu. Kita juga kemarin kok cuma satu ya? Maaf Pak, cuma satu. Itu yang akhirnya juga membuat siapa yang bisa masuk ke bis itu terbatas. Kan? Nggak semuanya bisa masuk ke dalam bis itu. Iya. Gitu. Ini kan orang yang nggak tahu. Ya makanya sih kita beritahu. Ternyata busnya cuma satu. Sama kenapa harus hari itu karena anak-anak udah 1,5 bulan teman-teman nggak pulang. Jadi harus dicocokkan. Dan kita senang lah. Ternyata kan ada kekhawatiran ya masyarakat akan marah karena hari Jumat macet. Pada nonton. Mereka berhenti, hentikan mobilnya, keluar dari mobil, foto-fotoin yang di seberang kan foto-fotoin.
Dan mereka nggak ada, yang belakangnya nggak ada tim nggak ada. Ya, karena loh. menikmati Langsung juga. aja ada. Mereka Iya. menikmati foto-foto. Ada yang itu ada mobil di bawah dekat di bundaran Semanggi itu, Iya. dia berhenti. Orang tuanya, ibunya itu buka pintu, anaknya lari untuk foto aja. Lucu. Sampai gitu, kita sampai astaga. Para pekerja yang di bangunan-bangunan lagi bersihin itu mau bangunan itu berhenti, mereka semua manggil-manggil OB gitu. Aduh, seneng banget ekspresi mereka. Ya berarti maksudnya Jadi, dinikmati ya. Kemarin tuh perayaan masyarakat yang terbawa sampai direktur juga banyak kemarin tuh. Itu direktur perusahaan yang ada di Jalan Sudirman itu pada keluar loh. Kita aja aduh terima kasih banget mereka. That kind, Asik gitu. that kind of appreciation that's memang deserve to get Apresiasi sih. ya. Iya, jadi mereka ternyata inilah kemacetan yang dinikmati oleh semua orang. Bisa. Iya sih benar. Karena memang kan waktu itu juga aku juga dapat banyak WhatsApp sebenarnya. Tapi memang mereka pada akhirnya ke sana dan emang mereka enjoy sih kan naik tuh berupa Instagram kan itunya. Gak ada saya lihat itu, jarang banget. Keluhannya. Minim gitu, tipis banget yang keluhan. Jadi ya mungkin mereka juga udah kelamaan kali ya. Anak-anak sendiri gimana bang? Hah? Anak-anak sendiri bilangnya gimana bang? Anak-anak- Begitu udah selesai pemain. Wah mereka happy banget. Senang banget nih atau senang terharu banget. atau apa gitu. Senang banget. Tapi kita satu hal ya, saya senang juga bahwa mereka ternyata tidak euforianya tidak berlebihan juga. Mereka menikmati. Euforianya nggak berlebihan, nggak jadi beda loh. Coba lihat sekarang ya. Kami memang kita kontrol juga. PSSI sekarang agak kontrol. Sehingga jangan heran kalau anak-anak kami nggak ada namanya digirik-girik kemana-mana. Biasanya kan lu ke media sinilah, dia wawancara sinilah, diundang sinilah. Dia hanya diundang di kampung halamannya masing-masing. Kalau di kampungnya silakan lah itu, dia nikmati. Tapi nggak ada namanya dibawa ke. Dulu kan kita begitu. Ada dibawa ke TV, dibawa ke sini, dibawa pejabat lah, diundang pejabat lah, ini apa semua. Ya minim. Emang itu diatur oleh PSSI? Diatur oleh PSSI. Sekarang kita PSSI udah kontrol banget. Karena kita nggak mau mereka jadi mental selebriti yang instan selebriti yang tiba-tiba terkejut. Akhirnya nanti diundang hal dunia, akhirnya lupa main bola. Iya. Gitu loh. Jadi seleb lagi kan enggak. Ya kalau Mas Prabu tuh dulu suka bilang orang tuh kalau udah potensial yang harus dijaga justru mental ya. Jangan sampai mentalnya lagi. Balik-balik mental lagi. Biar gak jatuh gitu. Nah Bang, ini kan sekarang lagi naik daun nih Bang. Udah menang, terus udah dapat emas, terus nanti udah mulai keluar nih katanya akan melawan Argentina. Kok bisa ketemu Messi nggak Bang? Gini, kita Argentina itu tidak hanya Messi, ada Di Maria dan sebagainya. Iya sih. Keren. Itu tim bisa juara dunia bukan karena satu orang, tapi permainan tim. Sepak bola ini kan permainan tim. Gak ada namanya satu orang bisa menjadikan klub itu jadi hebat, gak ada. Semua tim. Dan saya rasa supporter Indonesia tahu yang mereka tunggu itu adalah timnya. Oke, Messi satu. It's one thing ya. Tapi yang mereka lihat adalah timnya. Dan bagi kita ini sejarah besar ya. Belum pernah sejarahnya Indonesia itu pernah melawan juara dunia loh. Nggak pernah ada sepanjang sejarah sepak Indonesia nggak ada yang namanya melawan juara dunia. Nah kalau bagi ini gue nanya juga ke Bang Arya, ceritanya gimana bisa dapetin Argentina itu? Iya. Nah ini belum ada yang spill nih, Pak Ketum belum bilang, semuanya belum bilang. Pak Ketum juga bilang. Sampai jadi Argentina. Iya, akhirnya jadi Argentina. Jadi gini, kan Pak Ketum kita ini kan malah gini. Bagi orang Indonesia, bagi siapapun Indonesia, mungkin malah nggak pernah ada mimpi malah. Bukan mimpi ya. Orang kan punya mimpi ketemu Argentina, itu mimpi. Mimpi masih bisa dikejar. Ini malah mimpi aja nggak ada. Artinya nggak akan mungkin itu terjadi, jadi nggak perlu dimimpiin. Masa iya sih Argentina Iya, misalnya kan, misalnya gini loh, saya tuh suka sama cewek cantik benar. Namanya Song Hye Kyo. Song Hye Kyo, oke. Cantik ya. Itu bukan mimpi saya, karena terlalu jauh gitu loh. Oh. Nggak mungkin gitu loh. Iya. Nggak mau khayal babu lah istilahnya. Udah nggak mungkin deh gitu. Iya. Nggak ada kepikiran saya. Iya, Suka sih oke, tapi nggak mungkin lah gitu. Iya. Ngerti. Ntar kalau gue sebut artis Indonesia bahaya bro. Jadi mungkin soalnya. Kalau ini kan Nekio, ya. Saya aja nge-follow Instagram dia. Jadi cukup inilah gitu ya. Nah ini sama. Saya rasa tidak ada namanya orang Indonesia pernah berharap bahwa kita bakal ketemu Argentina. Nggak ada. Memang gila ini ketum PSSI yang sekarang ini.
yang nggak ada kepikiran kita aja, ternyata dia jadikan sebuah kenyataan. Gila lompatannya, gila banget. Langsung Argentina. Argentina, dan dia bilang apa kemarin? Oh, Argentina juga lihat kita dong. Kita kan juara SEA Games. Tahu banget. Di sana boleh juara dunia, di sini juara SEA Games. Mengangkat itu artinya harkat apa? martabat. Kami juara Asia Tenggara. Positioningnya pas. Kami juara Asia Tenggara loh, kawasan Iya, Tenggara. iya. Kami loh juaranya. Anda berhadapan sama kami. Iya. Bukan Benar. sama- Jadi, ini yang namanya ketum ini membuat kita percaya diri banget gitu. Iya. Jadi Pride-nya jadi diangkat ya. saya segini lah, kasarnya apa? Maaf nih, ada Song Hye Kyo di sana. Mana mungkin gue deketin? Tapi Pak Erik itu di Kongres FIFA di Rwanda, dia datang itu presiden FIFA, presidennya Argentina AFA. Dia datangin, bisa nggak Indonesia lawan Argentina? Artinya mental dia emang gila ini orang gitu. Mental kan kayak tadi ada Song Hye Kyo. Datangnya kan nggak mungkin gitu. Jiper, gila gak berani gua. Nggak mungkin men gitu. Ini enggak, dia datangi, dia bilang, yuk kita mainkan Argentina lawan Indonesia. Mentalnya itu loh. Jadi ini, maaf ya, Indonesia ini bolanya nih, mentalnya dimulai sama ketumnya. Ketum ini mentalnya mental dunia, men. Ya mungkin karena udah punya Inter Milan, dunia Milan. juga. Jadi dia santai aja. confident levelnya udah di atas. Ini confident level. Bagi kita ya sebenarnya nih ya, saya kan punya klub bola juga gitu ya. Bagi kami yang bermain di bola, ini ketua ini gila ini. Nggak pernah kepikiran sama kita, dia bikin satu. Dan dia berani bernegosiasi dengan Argentina. Itu mental besar loh itu. Saya bilang, kalau kita mungkin biasa gitu ya. Iyalah, sama. Lihat Song Hye Kyo bro. Cuma gini gue bisa ngeces bro. Gak bisa ngapa-ngapain dong, gak bisa. Mental gue gak sanggup bro deketin dia. Ini orang deketin, yuk negosiasi. Gila gak? Karena tapi memang poinnya benar juga. Ini kan pemenang di Asia Tenggara Ya, Indonesia. belum juara Asia Tenggara loh. Meskipun kita nggak kepikiran Nah, kan. pada saat ketemu hal itu, Iya, dia belum juara. Belum juara loh. Karena kan ini prosesnya udah lama ya sebenarnya, enggak. Waktu Rwanda itu. Waktu Rwanda ya. Di Waktu ini ya, pengundian apa namanya? Enggak, itu dia untuk pemilihan ketua FIFA. Presiden FIFA dipilih pada saat itu dan dia menghubungi Jepang. Kayak Jepang sang itu adalah follow up dari situ. Dia bakal ke Jerman ntar lagi. Cari bocoran nih, kasih bocoran dikit, spill dikit. Mau ke Jerman ya? Dirtek katanya. Oh. Tapi kita belum siapa, belum Iya, tahu iya, apa yang sosok, belum tahu juga. Spill dikit. Tapi karena ketum kita ini mentalnya memang dunia. Iya. Ya ini mah. Ya berarti mungkin biar standar pemain kita tuh bisa kayak gitu, Bang. Betul. Nah makanya saya bilang, di sini kuncinya Bang Prabu. Hebatnya dia itu, mentalnya itu. Jadi gue liat Song Hye Kyo lagi, bertahu sama tahu nih. Langsung gue liat, mau gak sama gue pacaran? Itu kan. Itu kan berarti confidence nih gue tinggi. Ini kan enggak segini doang. Ini enggak. Dia bisa lakukan itu. Dia berani bernegosiasi dengan Argentina. Itu adalah sebuah confidence mental tingginya bukan main. Confidence-nya tingginya bukan main. Setelah itu proses. Dan itu langsung dia sambungkan ke orang-orang. Dia sambungkan. Orang sampai kemarin ada kan yang salah satu pengamat apa semua. Nggak kepikiran sama dia ngundang Argentina ke sini karena apa? Mahalnya bukan main dan sebagainya. Nggak kepikiran gitu. Tapi itu bagi Pak Ketum ini membuat kita dari yang nggak kebayang sama kita dia bisa jadikan itu. Nggak hanya mimpi loh. Kalau mimpi jadikan bukti itu di mana-mana orang begitu. Yang nggak kepikiran sama kita dia jadikan. Fantasi ini. Karena memang itu tadi udah pernah punya Inter Milan, terus dia ngelihat pemain-pemain Indonesia memang perlu confident level yang tinggi, terus langsungnya di Argentina. Jadi standarnya udah ke situ tuh, Bang. Ya memang gitulah. Habis dia memang keren ya bilangnya. Mas Prabu gimana Mas ngelihatnya Mas? Saya tuh hanya denger ini aja ya, spill aja gitu bahwa lagi proses menghubungi Argentina buat datang. Tapi waktu lagi saya denger ya namanya wartawan kan dapat bocoran dari mana-mana gitu. Nggak mungkin gitu. Kayaknya sih nggak mungkin. Makanya begitu kemarin mulai ada tuh di sosmed kan, ya udah mulai rame kan. Wah ini Pak Ete bener nggak nih? Kita nungguin banget tuh. Pak Ete tuh akan kasih statement resmi atau nggak? Ternyata kan enggak.
dari waktu mulai rame itu kan nggak ada statement resmi dari Pak Erick Thohir kan, yang ada di beberapa inilah akun. Malah Argentinanya duluan dulu. Malah Argentina yang duluan. Dan saya justru. Ini aja Argentina udah resmi. Masa kalian bilang PSSI? Jangan sombong PSSI. Kan sebenarnya iya. Sampai kalau nggak salah Albi Celeste kan nge-like ya, atau ngasih tangan tuh ke salah satu pemain kita itu, makanya jadi rame kan itu. Kayak Song Hye Kyo tadi tuh lagi baik lagi. Tiba-tiba, iya. Ini judul YouTube jadi Song Hye Kyo bukan lagi ngomong gitu. Dia ngomong gini, Pak. Dia ngomong apa, Bang? Iya, Arya Sinulinga nggak sih gitu. Misalnya kalau ditanya, iya gitu, tunggu aja deh nanti. Iya, boleh lah. Ini metalnya ke bawah-bawah Pak Erick Thohir, makanya jadi tiba-tiba Song Hye Kyo gitu. Jadi maksudnya lah, beliau tuh juga kalau belum pasti semua, dia nggak mau ngomong. Nggak mau ngomongin. Ya, jadi nggak ada namanya ngumbar-ngumbar. Kan biasa tuh ada orang yang suka ngumbar-ngumbar tuh. Terus nggak jadi lah. Kemana ada tuh? Ngumbar-ngumbar, ada juga yang bilang akan bawa klub ini. Aduh lupa aku namanya itu. Lupa tuh, pura-pura lupa. Kalau dia nggak pernah ada omong apapun, slow aja. Dia sepanjang proses Nggak pernah ngomong. nggak pernah ngomong Argentina. Iya, saya baru tahu juga sekarang ini kan dari Bang Arya kalau ternyata obrolan ke Argentina itu sudah dimulai dari Rwanda itu ya. Dari masa itu kan sampai sekarang kayaknya nggak pernah Pak Ete ngomong tentang Argentina. Makanya tadi saya bilang, saya baru tahu tentang Argentina ini dari sosmed. Tapi informasinya kan masih informasi gosip ya. Informasi gogon, gosip underground. Informasi itu gitu. Nunggu Pak Ete statement nggak keluar. Saya WA, pertanyaan lain dibalas, pertanyaan itu dia nggak ngasih apa-apa gitu. Yang lainnya dibalas, yang bagian Argentina dia nggak jawab. Ya makanya ragu kan, nggak mungkin lah ini gosip doang gitu. Nah begitu kemarin Pak Ete benar-benar ngasih statement, baru tuh percaya. Iya. Dan ini karena kan gini, setuju pun kita antar negara, tapi kalau nggak ada persetujuan dari FIFA, Nggak bisa juga. kan nggak diakui sebagai FIFA Matchday. FIFA Matchday kan agendanya mereka, dan mereka yang nentuin tanggalnya apa semua kan dia nentuin juga yang mutusin. Makanya Pak Erick setelah dapat surat dari FIFA, baru dia umumkan. Artinya udah clear semua clear, nih. iya. Tinggal kita nih beres-beresin teknis-teknisnya. Benar, lapangannya kayak gimana, Betul. segala macamnya. Ini persiapan berarti mepet banget dong Bang. Juni kan? Loh, 19. satu betul. Tapi kan gini, lapangan kita kan memang siap kemarin untuk Piala Dunia U20 yang Udah disiapin. udah siapin. Ini kan Palestina kan mau datang nih, dibikin di Surabaya. Karena memang udah siap. Di 6 kita itu Di dalam kota dalam itu kota itu memang siap, ya. Jadi sekarang kayak gini, lapangan kita udah nggak khawatir. Dan kemarin dicek sama Argentina, Iya. rumputnya dia bilang Iya. apa? Perfecto. Iya, kayak Dan gitu ya? perfecto ya. Perfecto. Bilang gitu. Nah, kemudian untuk yang lain mengenai persiapan-persiapan lain, saya rasa kalau ya paling penonton kita ya mau nggak mau akan bagaimana ngelolanya. Ya ini bakal jadi ada tiket war lah. Ada tiket war Nah, itu lagi. berarti harus Kan dipastikan kata Pak Erick, memang Apa? Coldplay mah kalah lah. Coldplay mah bisa datang kapan lagi. Anda bisa ke luar negeri, udah kita ke Australia yang punya duit nih, atau kemana bisa. Kalau Arhan bisa nyuri bolanya Messi atau bolanya si Di Maria, Itu seumur hidup seumur sekali. hidup. Oke. Nggak pernah terjadi. Makanya harus ditonton. Lebih seru daripada Coldplay. Lebih seru. Tapi itu loh Bang, kan kalau Coldplay kan sekarang udah macem-macem nih Bang. Tadi tuh kalau Cold War-nya sepak bola, tiket war-nya harus hati-hati juga. Nanti orang susah lagi dapetinnya. Ya memang tiket waktu pasti dapat susah. Tapi kan artinya ada keadilan. Betul. Itu Itu saya kan bilang- mekanismenya harus tetap diatur dengan rapi dong. Pasti kita kan evaluasi juga mana dan sebagainya, calo-calo. Ya jangan percaya calo lah. Tiket war aja. Jangan. Saya Bang Arya aja. Percaya Bang Arya Jadi aja. gua minta tiket itu. Iya, gua juga. Nggak Bang. bisa juga. Nggak bisa Semua juga. tiket war. tiket Kenapa war nggak aja. offline juga sih Bang? Biarin aja. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gitu ya. Pasti chaos. Tadinya mau minta tiket dari Bang Arya. Tiket nih. chaos pasti. Prabu lah dapat satu, nanti Prabu kan butuh asisten. Nah, Kipas Haribu dapat satu. Ya kalau wartawan kan dikasih nanti. Oh, dia ya. 1, 2, 3, 4, Ya 5. Ini satu wartawan tim di sini loh. ada lah. Saksinya Wartawan kan banyak. dikasih untuk liputan. Pasti ada wartawan media Harga- pasti lah. Bang, tapi ini sekedar nanya ya Bang ya gitu. Ini kan pro cons juga ya. Ya. Mendatangkan Argentina ini kan mahal. Banyak kritik nih Bang. Katanya ini gila sekian puluh miliar. Bener gak sih Bang gitu. Terus
Ini kan disebut bikin pembangunan, bisa bikin agenda pemain sepak bola yang lebih bagus gitu. Ini kan tanggapannya mana Bang? Masalahnya kan ini ada komersialnya juga. Ya. Dan dilihat bahwa ini memungkinkan untuk dikomersial. Ada komersialnya. Ya, ada komersialnya. Samping bolanya ada, mentalnya ada apa semua. Sehingga dimungkinkan untuk bisa dapat pendanaan dari yang memang ada komersialnya tadi. Sementara kalau kayak pembinaan itu kan ada komersialnya. Maka mau nggak mau dari kas PSSI full gitu ya. Kalau ini kan kita bisa kombinasikan. Ya, hak siar, sponsorship. Bisa dikombinasikan lah oleh. Jadi beda gitu. Dan itu bukan ini ya. Artinya bukanlah. Kalau untuk pembinaan memang itu udah harus kas dari uang dana sendiri. Dan itu namanya pembinaan susah untuk dikomersialkan, maka harus sendiri. Kalau ini kan memang boleh. Ada yang komersial memang yang bisa dibikin komersial sehingga bisa untuk mendanai ini gitu. Ya kita kan orang TV nih, kalau misalnya Argentina sama Indonesia main di sini sih, ya kita pasti mau beli hak siarnya. Ini jaminan penontonnya banyak, sponsor juga pasti banyak, iklan juga banyak, dan mungkin dari situ juga biayanya ya. Ya orang media mah udah kebayang lah ininya. Kan Pak ET kan dulunya di RUT TV juga, jadi saya pikir sih kayaknya pasti beliau sudah punya bayangan lah ya dari mana anggarannya dan macam-macam gitu. Jadi bukan kita nggak mau pakai uang pakai dana pembinaan ke sana. Iya, bukan dari situ. Karena memang nggak apple to apple sebenarnya. Iya, nggak apple to apple untuk membahas itu. Saya kasih contoh lah misalnya, kita kemarin lawan Burundi, yang beli tiketnya dikit kan. Tapi kalau Argentina, wah ini yang mau raja mau. Nah kan udah beda nih. Ya. Tapi kayak seperti Burundi itu kita nombok ya? Nombok. Karena memang penonton juga sedikit kan. Ya, sponsor juga sedikit. Nah kalau ini kan gitu. Jadi ya. Makanya kita berani tiket war. Coba saya bikin tiket war Burundi. Bodoh amat. Maaf. Belum ngantri udah dapat tiket ya. Itu tau nggak kamu? Kalau di tiket kan misalnya ini nunggu, di cloud kan nunggu kan? Iya. Ini yang nunggu yang kami kapan dibeli. Oh iya. Gitu. Iya. Kalau dia ada berapa yang ngantri ya? Jadi kalau di kayak kalau kita yang Coldplay itu kan sekian juta nunggu di cloud gitu kan, ngantri kan? Iya. Ini yang nunggu bukan cloudnya, bukan mereka. Kami yang nunggu kapan dibeli, kapan dibeli loh. Yang ini kan kita berarti artinya memang ada yang bisa itu yang membuat bisa nutupin. Tapi nggak bisa dilakukan itu. Jadi nggak bisa kita bandingkan bahwa ini untuk pembinaan, nggak bisa gitu. Nanti itu akan jadi lain. Karena ini kan ada yang memang dia sports entertainment lah namanya. Kalau ini kan memang nggak ada. Kalau pembinaan kan bukan entertainment, dia sportsnya aja. Yaitu ya lain. Pendanaannya dari ujung-ujungnya kan ada perputaran ekonomi juga. Ya. Gue pikir sih setuju ya dengan terobosan kayak gini. Gak harus lawan Argentina, lawan peringkat 10 kayak peringkat 20 itu perlu di challenge terus timnas agar mereka playing levelnya naik gitu kan. Nggak ada. Saya pernah terus ada di grup saya bilang nggak ada satupun ruginya lawan Argentina dari sisi pemain kita berhadapan dengan timnas juara dunia itu kan confident levelnya naik ya. Kemudian kita tahu ngelola. Tahu bagaimana mempersiapkan sebuah tim, bagaimana ini dan sebagainya di internalnya kita. Baru bagaimana ngelola manajemen untuk sebuah event yang segitu besarnya bagi PSSI yang segitu besar gitu ya. Habis itu naik lagi. Mudah-mudahan nanti kalau ada keuntungannya gitu ya. Kan itu kan untuk pembiayaan PSSI juga kalau ada. Ruginya di mana? Baru habis itu yang datang Argentina gitu. Jadi kita nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya sama sekali. Sebenarnya kayak blessing in disguise ya Mas Prabu. Dari yang kalau kita lihat ke belakang gitu kan, yang sempat sedih, nggak jadi Piala Dunia U20, terus sekarang prestasi demi prestasi sampai nantinya mau ada pertandingan dengan Argentina yang paling terdekat nanti juga September ada Piala Asia kan ya gitu. Jadi berarti sebenarnya kalau Mas Prabu ngeliat blessing in disguise nggak sih Mas dari yang gagalnya U20 kemarin Mas? Kalau saya sih ngelihatnya ini banyak mukjizat Tuhan. Yang pertama dapat emas, momentumnya ya, lalu sekarang ada Argentina, mungkin nanti juga mudah-mudahan di Piala Asia bisa juara juga, kenapa enggak ya kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan garis tangannya timnas ini sekarang bagus nih, kita harapin juga. Effort one thing ya, saya pikir. Karena itu pasti harus dilakukan terus kan, ikhtiar dari teman-teman PSSI dan juga tentunya timnas. Tapi juga ya ada juga yang namanya
ini ya, suratan. Mungkin sudah surat aja sekarang nih Indonesia jadi juara ya. Kenapa enggak, semua orang juga berpikirnya kan seperti itu juga. Waktu itu kan saya pernah wawancara Pak Erick Thohir ya di Konspirasi Prabu gitu. Beliau dengan jelas gitu memaparkan blueprint gitu dari sepak bola Indonesia ini harus seperti apa. Ada satu statement yang menarik yang beliau katakan, dulu semua negara itu, Jepang yang sekarang bertanding di Piala Dunia, Iran, itu start from like us. Semuanya memulai dari seperti kita gitu. Tinggal masalahnya kita memulainya dengan benar atau enggak gitu. Nah kayaknya Pak Ketum ini, mungkin Bang Arya bisa bicara ya, mencoba untuk punya fresh start gitu ya. Awal mula yang baik buat mengelola timnas ini kayaknya sih. Sebenarnya pasnya memang dipegangnya sama ketum yang sekarang. Akhirnya kan lonjakannya terlihat tuh. Aku tuh demen sepak bola Bang sebenarnya gitu. Cuman menyayangkan gitu, kayak ini kok kayak kurang maksimal ya gitu kan sebenarnya gitu anak-anak ini. Jadi memang harus berada di kolam yang pas dan leadernya yang pas gitu. Ekosistemnya pas. Harus pas. Jadi memang pada waktu ngelihat Pak Erick jadi ketum, awalnya kan aku emang nggak berani ngomong macam-macam. Ya gue pengen lihat buktinya aja deh gitu kan, daripada banyak ngomong gitu. Tapi kok kelihatan gitu kan, ini kayaknya pelan-pelan gitu. Mulai dari berangkat yang kemarin untuk FIFA, kadang U20, terus masuk ke Kamboja, sayangnya nggak diajak sih gitu. Terus pengen sebenarnya gitu kan, harus jaga kandang. Jadi ngelihat satu-satu gitu kan. Dan satu-satu, ya berarti apa mungkin pasnya karena dipegang sama Pak Erick gitu apa ya? Jadi ada legacy-legacy yang ditulis apa gimana Bang? Kalau saya selalu percaya ya, ketika yang ngelit itu punya hati, dia punya keinginan untuk membangun sesuatu, punya visi besar, mau ngerjakan semua. Ini yang namanya mestakung. Mestakung. Semesta mendukung. Jadi semua tuh kayak tiba-tiba kok jalan semua ya gitu. Karena memang dia bikin banyak gerakan. Dan beliau nggak berhenti sini aja loh. Belum lama dia langsung ke Jepang. Jadi ini ya, apa? Wasit ya? Untuk wasit, baru untuk timnas perempuan, baru untuk kompetisi. Jepang tuh kan liganya bagus. Baru untuk perempuan, Jepang tuh pernah juara dunia untuk perempuan. Dan dia juara dunia sekian itu bagus gitu. Pak Erick langsung ke sana. Habis itu kita VAR. VAR ini kan yang orang bilang pakai VAR dong yang kita bisa ketahuan offside-nya benar atau nggak benar gitu ya. Walaupun kami kemarin rapat langsung dengan VAR. Ini butuh kerja keras. Pertama, teknologinya kan kita mau nggak mau pakai teknologi itu. Yang biasanya kita nggak pernah pakai teknologi. Kemudian wasitnya. Itu harus ada pelatihan tuh mereka. Wasitnya harus punya standar internasional. Habis itu bisa bahasa Inggris, Bos. Harus bisa bahasa Inggris. Ya minimal pasif lah ngerti. Nah ini kan ngedidik mereka kan. Karena kan dia harus pakai VAR. Dia harus tahu, oh ini coba cek ini dan sebagainya. Nah itu kan butuh waktu juga dan tidak gampang. Dikira orang pakai VAR aja bisa pakai. Kirain gampang ya, hanya ngelihat doang di layar. Dia nggak tahu gitu. ada berapa orang perangkat teknisnya, bisa sampai bisa 20-30 orang loh. Untuk layar VAR itu. Iya, berapa orang yang harus disiapin. Belum lagi wasitnya harus dilatih lagi, dipanjang. Kita aja biasanya setahun persiapannya. Pak Erick bilang apa? Bisa nggak 6 bulan? Kebut dong. Segala cara dia kita pakai. Dia bilang oke deh alatnya boleh. Tapi Pak, SDM Bapak siap nggak? Ya, itu dibantu sama exco-nya lah. Enggak, wasitnya sekarang. Yang dididik kan dilatih wasitnya. Enggak gampang. Enggak gampang. Tapi paling Panjang tidak dengan prosesnya. kekompakan exco-nya juga support semua ini, maka akan ada perubahan-perubahan besar lah kita harap. Dan saya selalu percaya. Momentum itu kan orang selalu bilang apa? Kita tunggu momentum pas. Kalau beliau bukan momentum pas apa semua nunggu, dia menciptakan momentum. Dengan cara apa? Dia terus bergerak, bikin banyak hal, bikin tek. Nanti pasti suatu saat di antara yang dia bikin gerakan itu pasti ada yang jadi momentum. Nah, saya kan orang fisika nih, momentum itu harus ada pergerakan, baru tercipta momentum. P sama dengan M kali V. Dan kalau nggak ada, Gue jadi diingetin Kalau lagi. nggak ada V-nya, nggak ada P-nya. Iya benar juga ya. Aku jadi keinget lagi. Berarti sebenarnya momentum itu bisa di-create ya. bisa dong. Dipersiapkan. Asal kita bikin kegiatan, aktivitas banyak. Bikin gerakan. Nanti kan kita dari gerakan kita itu baru akan bisa muncul. Lu nungguin. Itu berarti yang orang lain yang bikin gerakan. Berarti kan kita nggak bisa seperti. Nah kalau beliau ini kan dia ciptakan, dia bikin semua. Kalau ternyata nanti banyak momentum terjadi, wajar. Karena dia bikin banyak gerakan. Gitu.
Jadi ketika itunya momentumnya pas dengan persiapan yang udah ada, jadi itu barang. Iya, jadi jangan heran kayak BUMN yang dia pegang makin keren gitu ya. Cie. Sekarang PSSI dia pegang keren juga gitu. Jadi status BUMN. Makanya. Ini kan lagi ngomong jadi. Enggak, bukan. Artinya kan di belakang layar. Kebetulan saya juga stafsus beliau. Jadi tahu bagaimana membuat BUMN itu kemarin jadi tertinggi loh dividen tertinggi sepanjang sejarah BUMN. Tertinggi sepanjang sejarah BUMN ada. Itu beliau berikan kepada bangsa negara APBN. 83 triliun. Nah, sekarang udah 32 tahun nih dia kasih SEA Games. Sepanjang sejarah kita nggak pernah ngelawan Argentina juara dunia. Jadi juga. Ya gimana ya? Aku mau bilang gimana? Bang. BUMN udah. Aku nggak bisa. Kalau tadi misalnya beliau nggak punya prestasi atau apa ya, saya cari-cari nih prestasinya. Ini enggak. Aku pengen banget mental kayak beliau tuh, pengen banget supaya bisa kalau lihat Song Hye Kyo langsung gue kejar. Makanya lo mesti menciptakan momentum. Gerak dong. Gerak ya. Siapa tahu momentumnya Kayaknya ada. perlu nih kita bikin kegiatan K-pop apa kita inilah gitu ikutan deh. Bang, BUMN udah, ketum PSSI udah, sekarang masuk bursa cawapresnya. Itu Kalau gimana itu nanti saya nggak PSSI mau. gimana Bang? Itu doang ke politik saya nggak mau. Saya ini kita hanya pokoknya kalau kerja oke. Kalau ngomong politik saya nggak mau. Nanti kepegang nggak? Masih kepegang nggak itu Saya Bang? nggak tahu saya ngomong politik. Saya nggak ngomong politik. Ini nama programnya Nampol soalnya Iya, namanya namanya politik. Iya ya. Ya habis kami kalau pokoknya beliau itu setahu saya pokoknya kerja aja. Kerja buktiin ya sudah lah. Sekarang beliau dikasih tugas ngerjain BUMN sama ngerjain PSSI. Beliau bikin bagus. Ya gitu aja. Saya rasa beliau itu orang penugasan kali ya. Bukan pertanyaannya bukan kayak gitu. Gimana? Menurut Bang Arya cocok menjadi cawapres atau jadi Oh, capres? iya. Itu pertanyaan. Iya, boleh. Ya, Kalau gimana itu- tuh? Udah diwakili. Enggak, dengerin. Kalau itu nggak dijawab, Pak itu yang ngomong, Pak itu nonton, wah Arya kurang aja, gitu kan. Harus dijawab, cocok Gila, atau enggak. pertanyaan Gitu, harus gua jawab. Gue seneng banget. Ternyata kalau jadi, berarti memang udah pas ya kalau Mas Prabu jadi host, gue kayak cocok jadi co-host. Jadi gue bisa sekaligus menyerap ilmu. Ya, bener. Kalau Pak Ete nonton, nah kan, iya bener. Mateng. Kayaknya sih beliau itu apapun yang dia pegang kayaknya bakal bagus sih. Itu aja jawaban saya. Jadi cawapres juga bagus ya, capres juga bagus gitu ya Bang ya. Ya pokoknya apapun yang dia pegang bagus. Kayaknya itu bagus tuh Indonesia. Itu sih udah kuat nih statement. Enggak. Aku bilang apapun yang beliau pegang, yang saya tahu saya nih, itu bagus hasilnya. Itu kan headline udah kebayang tuh. Erick Thohir cocok jadi cawapres, .2 Arya Sinulinga. Wis. Apapun yang dia pegang bagus. Pasti bagus. Mati gua! Kejebak lagi gua! Sebagai pemret. Jangan! Ya, Jangan! masuk jebakan Batman, padahal pemret dulunya lupa jadi pemret dia. Jangan dipelintir. Yang setahu saya selama ini apapun yang tugas untuk beliau, apapun yang mereka pegang, beliau pegang bagus. Dia pegang misalnya Asian Games. Ya, Itu Asian Games terbagus. 2017 ya. Ya ini kan saya lihat dari luar beliau. Baru saya udah tiga kesempatan sama beliau. Iya. Kebetulan beruntung saya 3 kali kesempatan. Kedua, beliau sebagai ketua tim pemenangan tim kampanyenya Pak Jokowi, TKN. Presiden TKN. Berhasil bagus. Hasilnya Pak Jokowi sama pasti juga Pak Jokowi perannya besar banget dong. Tapi beliau kan urusan Pak Erick ini yang teknis dan sebagainya. Dan beliau kerjanya cukup bagus dan saya dulu di situ jadi pasukannya Pak Erick gitu. Makanya hari itu ketika selesai kampanye Pak Erick saya ikut sama Bapak gitu. Gitu ceritanya. Gitu. Karena ini gitu artinya beliau wah ini dia ini gitu. Kemudian lagi ke BUMN 3,5 tahun nih ya nggak usah kita banyak ngomong deh. Nggak semua juga memang ada yang masih belum selesai. Tapi hampir semua itu hasilnya bagus. Ya. Nih kan. Yang ketiga PSSI. Pegang hasilnya kita tahu juga gimana. Ya
itu aja sih. Jadi yang saya tahu beliau kalau megang sesuatu bagus. Ya, quotes by Arya Sinulinga, staf sus BUMN. Cakep. Oke, closing statement deh dari Mas Prabu deh. Mas silakan Mas closing statement. Apa ya kalau Masyarakat Indonesia. kalau saya kan sekarang diundangnya kan lebih karena kemarin ikut ke Kamboja gitu. Saya sih ngelihat mungkin gini, dari 4 hari kemarin ya di Kamboja dan melihat langsung dari dekat gimana perjalanan timnas kita, saya sih punya harapan besar ya buat timnas kali ini. Jadi rasanya kalau kemarin itu kita sering dikecewakan gitu, harap-harap cemas terus kan setiap ada masuk ke kompetisi dan seterusnya. Sekarang ini rasanya kita punya ini deh, punya ekspektasi yang tinggi lah buat timnas dan mungkin bukan lagi jadi mimpi ya, tapi it may come true. Yes. Bang Arya. Ini bukan ini. Lagi dong. Tadi kan Kalau untuk bola, saya rasa untuk ini kita timnas punya Indonesia kita. harapan-harapan besar gitu ya. Ada AFC, ada yang lainnya sebagainya. Kemarin kita baru drawing untuk AFC 23 ya. Itu juga agak sedih juga sih, cuma tiga ini klub, 3 negara. Kita tuan rumahnya. Aduh, cuma 2 pertandingan. Kalau 3 kan senang juga, berarti penonton kita makin banyak nih. Tapi sisi lain, melihat komposisi cuma 3, habis itu lihat komposisi negara-negara yang dalamnya, wah ini peluang besar juga bagi Indonesia bisa lolos. Dan Indonesia belum pernah sejarahnya lolos. Gitu ya. Iya. Moga-moga nih kita doain lah sama-sama. Jadi dengan dibangun oleh beliau semua pondasi-pondasi ini, Amin, amin. mudah-mudahan kita punya landasan kuat untuk membuat PSSI itu terus. Jadi karena beliau tuh hebatnya selalu saya lihat membangun pondasi. Jadi walaupun nanti beliau ninggalin atau apapun namanya, pasti itu jadi sebuah pondasi kuat untuk berikutnya. Itu gitu. jam terbang yang Jadi selalu beliau tuh lihat legasinya selalu meninggalkan sesuatu tuh bukan dia pergi maka itu selesai, itu enggak gitu. Ternyata bisa jadi sesuatu yang besar. Kayak BUMN sekarang pun ya begitu. Dia bangun pondasi jadi nggak main-main. Jadi ke depan pun akan bagus BUMN-nya gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu kita akan tunggu lagi nih nanti ke depannya. Kita harapkan banyak prestasi-prestasi ya Mudah-mudahan. di timnas Indonesia dan juga di BUMN karena tadi udah disebutkan jadi dirangkum sekaligus. Thank you banget Bang Arya dan juga Mas Prabu untuk waktunya. Teman-teman kita masih akan ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Saya Anggita Seribu. Ciao.